Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Hartono dengan NIM 22048AF dari kelas A22 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjawab sebuah kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah etika. Sebelum saya menjawab bagaimana saya akan menangani kasus tersebut, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan bagaimana kasus yang akan saya tangani, yaitu sebagai berikut. Apotik tempat Anda bekerja memiliki 3 orang TTK dan 1 apoteker. Apotik Anda beroperasi 24 jam. Suatu waktu, salah satu teman Anda, Fulan, kondisinya sedang tidak fit. Namun, dia terpaksa harus lembur bekerja. Dikarenakan salah satu rekan Anda tidak masuk kerja dikarenakan cuti. Apoteker juga berhalangan hadir dikarenakan ada acara keluarga di kampung. Nah, seperti itu kasus yang saya dapatkan. Jadi, bagaimana sih saya akan menangani kasus tersebut? Saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Soal yang pertama, apakah yang akan Anda sampaikan kepada rekan kerja Anda? Jadi, yang akan saya sampaikan kepada rekan kerja saya yang bernama Fulan adalah jangan terlalu memaksakan diri sendiri untuk lembur. Karena jika dia memaksakan dirinya sendiri untuk lembur, itu akan memperburuk kondisi tubuhnya. Selain itu, bisa jadi akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Fulan, sebaiknya kamu jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk lembur. Karena kan kamu tahu sendiri, kondisi kamu saat ini tidak memungkinkan kamu untuk lembur. Yang dibutuhkan tubuhmu sekarang itu istirahat karena kondisi kamu sedang tidak fit. Kalau kamu tetap memaksakan lembur, kamu akan memperburuk kondisi tubuh kamu sendiri. Tetapi, rekan kerja kita yang satunya sedang cuti. Mau tidak mau, saya harus lembur untuk menggantikannya. Karena jika tidak, maka tidak akan ada yang menjaga apotek ini karena apoteker kita juga sedang berada di kampungnya. Iya, saya tahu. Tapi, kalau kamu tetap memaksakan diri kamu sendiri, nanti sama saja kamu tidak akan fokus bekerja dan pekerjaan kamu akan berantakan dan bisa jadi kamu melakukan kesalahan saat bekerja. Saya akan bekerja dengan teliti dan memastikan tidak akan terjadi kesalahan pada saat saya kerja lembur untuk menggantikan rekan kerja kita yang sedang cuti. Apakah kamu yakin? Bagaimana kalau nanti ada pasien yang datang ingin membeli obat, sedangkan kondisi kamu sedang tidak fit? Kamu tidak fokus bekerja. Ketika kamu mengambilkan obat untuk pasien itu, kamu malah salah mengambil obat, salah memberikan obat kepada pasien tersebut. Bagaimana kalau pasien itu sudah meminumnya? Bahkan pasien itu tidak tahu kalau obat yang dia minum adalah obat yang salah. Itu bisa berakibat fatal. Karena itu menyangkut nyawa pasien. Jadi, sebaiknya kamu istirahat saja untuk mencegah hal itu terjadi. Selain merugikan pasien, itu juga bisa merugikan diri kamu sendiri. Kamu bisa dipecat. Kamu akan kehilangan pekerjaan kalau melakukan kesalahan tersebut. Jadi, saran saya sebaiknya kamu istirahat saja. Iya, yang kamu katakan itu benar juga. Ini terkait nyawa pasien. Jangan sampai karena kecerobohan saya saat bekerja bisa membuat nyawa orang lain hilang. Iya kan? Kalau begitu kita harus cari solusi untuk masalah ini. Sejujurnya, saya juga bingung saat ini kita harus melakukan apa. Apalagi kan kita cuma berdua di sini. Tidak ada rekan kerja lain yang bisa membantu kita sekarang. Oh, begini saja. Kita kerja secara bergantian. Bagaimana?
Jadi, saya membuat sebuah kesepakatan dengan rekan kerja saya Fulan tentang waktu shift kerja, agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Dan baik Fulan maupun saya mempunyai waktu masing-masing untuk beristirahat, agar kondisi Fulan membaik dan saya juga tidak ikut-ikutan sakit. Saya menyampaikan kepada Fulan sebelum pergantian shift, dia harus betul-betul beristirahat, agar kondisinya lebih baik lagi. Sementara Fulan istirahat, saya akan menggantikan dia untuk menjaga apotek. Begitupun nanti sebaliknya. Jika sudah pergantian shift, dia akan menggantikan saya untuk berjaga di apotek. Baiklah, kalau begitu, mari kita kerja bergantian. Saya akan menggantikanmu untuk menjaga apotek sekarang, dan nanti kamu juga akan menggantikan saya untuk menjaga apotek jika sudah masuk ke shift selanjutnya. Apakah itu tidak akan menjadi masalah? Tentu saja tidak. Justru dengan cara ini akan memudahkan kita dalam bekerja selama rekan kerja kita yang satunya belum selesai cuti dan apoteker kita belum pulang dari kampungnya. Baiklah, sepertinya itu ide yang bagus. Terima kasih ya, kamu sudah mau membantuku. Kamu sudah mau menggantikanku untuk sementara waktu. Jadi saya bisa beristirahat sebentar dan selanjutnya saya bisa menggantikanmu di shift kerja berikutnya. Iya Fulan, sama-sama. Kita ini kan rekan kerja, jadi sudah semestinya dong kita harus saling tolong-menolong jika rekan kita ada yang sedang kesusahan. Jadi selama saya masih bisa membantumu, pasti saya akan bantu kok. Sekarang kamu bisa istirahat. Terima kasih sekali lagi ya. Kalau begitu, saya akan istirahat dulu. Jadi, itulah yang akan saya sampaikan kepada rekan kerja saya untuk membantunya agar dia bisa istirahat dan juga kami bisa bekerja dengan baik selama rekan kerja kami yang satunya belum kembali dari cutinya dan apoteker kami belum pulang dari kampungnya. Soal yang kedua, mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Saya mengambil sikap seperti itu untuk membantu ataupun menolong sesama rekan yang bekerja dalam satu profesi yang sama. Dan agar rekan kerja saya juga tidak kesusahan, serta kondisinya juga tidak bertambah buruk. Selain itu, tolong-menolong adalah hal yang harus dilakukan ataupun bisa dibilang wajib dilakukan sesama manusia. Apalagi sesama teman seprofesi. Selain itu, dengan membantu rekan kerja juga dapat mempererat tali persaudaraan. Dengan begitu, terciptanya suasana yang tentram di lingkungan kerja. Selain itu, karena ini melibatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang mempengaruhi kesehatan pasien, jadi saya ingin memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas. Kesimpulan dari kasus ini adalah saling tolong-menolong dengan rekan kerja sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sukses. Ketika rekan kerja bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik, banyak manfaat dapat terjadi, seperti jika rekan kerja bersedia membantu satu sama lain, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, saling tolong-menolong juga menciptakan atmosfer kerja yang lebih positif ketika rekan kerja merasa didukung dan dipercayai oleh satu sama lain. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis di tempat kerja. Hal ini tidak hanya membuat pekerjaan lebih menyenangkan, juga mengurangi konflik dan stres. Jadi seperti itulah saya akan menangani kasus ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.